Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam di Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'anwarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin hikam ke kitab panjenengan hikam ke berapa? 95, Pak. 95. Sekarang 96 nggih? Nggih. Nggih. Coba dibaca awalnya. Soalnya ini penomorannya beda punya panjenengan dengan punya saya. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. La yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrori illa fi ghaibil Malakut. Oh, nggih. malakut. Nggih. Nggih. 96 nggih. Ini punya saya 251. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'anwarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. La yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrari illa fi ghaibil malakut. Kama la tazharu anwarus sama'i illa fi syahadatil bulk. La yu'lamu oratin werwi apa qadru anwaril qulubi nilaye piro-piro cahayane ati wal asrari lan piro-piro rahasiane ati illa fi ghaibil malakuti angin atau kejaba ing dalem ghaibe alam malakut. Kama la tazharu kaya dene ora nampak. Kama kaya dene barang la tazharu ora bisa pertelo atau ora bisa nampak opo anwarus samai piro-piro cahayane langit illa fi syahadatil mulki angin ing dalam penyaksiane alam muluk. Nilai dari cahaya hati dan rahasia-rahasia di dalamnya itu tidak dapat diketahui melainkan di dalam ghaibnya alam malakut. Seperti mana cahaya langit itu tidak dapat kelihatan kecuali di dalam penyaksian alam nyata. La yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrar ayil anwaril musyriqati 'alaiha wa hiyal ulum wal ma'ariful ladunniyah. Tidak dapat diketahui nilai dari cahaya yang ada di dalam hati dan rahasia-rahasia di dalamnya. Ayis sarair, yaitu hal-hal yang samar, karena pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam hati itu sifatnya batin. Pengetahuan-pengetahuan atau ma'rifat yang diibaratkan sebagai cahaya yang ada di dalam hati itu sifatnya tersembunyi. Ayil anwaril musyriqati 'alaiha, yaitu cahaya-cahaya yang terbit darinya. Artinya cahaya yang terbit dari dalam hati yang berupa pengetahuan, pemahaman, ma'rifat, kefahaman.
itu diibaratkan seperti cahaya yang terbit gitu. Ya, seperti matahari yang memancarkan sinarnya. Jadi kita tahu ada matahari terbit itu ketika ya sinarnya memancar, ada pancarannya keluar. Walaupun sebenarnya cahaya yang dipancarkan di pusat matahari itu ya, jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang kita saksikan berada di bumi ini. Karena kalau cahaya matahari yang sampai kepada kita di bumi, ini terkadang dalam keadaan tertentu, dalam penyaksian kita di bumi, dalam waktu-waktu tertentu itu bisa terhalang. Misal ada ada kabut misalnya, maka matahari itu akan sinarnya tidak sampai ke kita. Atau kita sakit mata misalnya, juga begitu. Ya, bukan masalahnya bukan pada mataharinya tetap memancarkan sinar, cuma pada penglihatan mata kita yang terhalang. Wahiyal ulum wal ma'ariful ladunniyah. Cahaya yang dimaksud, yang terbit dari cahaya hati itu adalah berupa ilmu-ilmu. Al-ulum, jamak dari al-ilm. Berupa ilmu-ilmu wal ma'ariful ladunniyah dan pengetahuan-pengetahuan yang langsung datang dari Allah atau yang disebut dengan ilmu laduni. Ya, yang dimaksud dengan ilmu laduni. Wa ma huwa muda'un fiha min anwaril haq, dan cahaya-cahaya lainnya yang dititipkan di dalamnya, yang ada di dalam hati dari cahaya-cahaya kebenaran seperti zuhud, ikhlas, takwa dan seterusnya, itu juga masuk cahaya yang Allah titipkan di dalam hati. Yang dengannya seorang hamba itu akan mampu melihat ya, segala sesuatu dengan pandangan basirahnya, bukan hanya sekedar pandangan kasat mata. Ya, karena kalau hanya melihat dari pandangan kasat mata itu sangat dangkal sekali. Kita untuk beradaptasi dengan realita-realita yang sesungguhnya tidak ada dari seluruh peristiwa dan kejadian itu, melainkan merupakan tampilan dari keindahan Allah. Nah, sehingga ketika kita misalnya hanya menyaksikan itu secara dangkal, ya kita akan mudah terobsesi oleh apa yang hanya kelihatan oleh kasat mata. Sakit misalnya, kita akan merintih. Tidak enak sedikit, ya, kita akan mengeluh dan seterusnya. Beda dengan orang yang melihat dengan mata basirahnya, dia akan ya, melihat kepada kedalaman dari sebuah peristiwa dan kejadian itu. Yang mana semuanya berasal dari keindahan majla, tampilan dari sifat indahnya Allah. Nah, sehingga kalaupun dari segi tampilan zahir kelihatan tidak enak, tapi sebenarnya dalam batinnya itu merupakan bentuk kasih sayang dari Allah. Diampuni dosa, ditinggikan derajat, dan seterusnya. Ya. Wa ma huwa muda'un fiha min anwaril haq illa fi ghaibil malakut, melainkan di dalam keghaiban alam malakut. Ail malakut al-ghaibi anna, yakni alam malakut yang ghaib dari kita. Apa alam ghaib yang malakut dari kita? Yaitu alam akhirah. Alam akhirah. Jadi seluruh hakikat kenyataan yang sesungguhnya dari kehidupan ini baru oleh Allah akan disingkap di akhirat. Ya. Hakikatnya hakikat, tabir-tabir, kepalsuan itu semua akan tersingkap. Ya. Kalau sekarang di dunia enggak. Ya. Kalau sekarang di dunia enggak. Tabir-tabir kepalsuan itu dibungkus dengan keindahan-keindahan. Sedangkan ya, simpanan-simpanan keindahan itu terbungkus oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Itu di dunia ini. Salah satu contoh, kita ya,
lebih memilih ya untuk selalu enak dalam segala hal. Itu kan artinya tabir kepalsuan. Karena sebenarnya di balik seluruh segala sesuatu yang enak, justru tidak enaknya kita di sana. La rohata qoblal jannah. Ya. Tapi semua hal yang tidak enak sekarang di dunia itu justru di situ rehat kita sebetulnya kelak di akhirat. Ada selalu Allah ya jadikan hal-hal yang ada di dunia ini bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya, yang hakikatnya berada di dalamnya. Faman amana bil ghaibi, maka barang siapa yang beriman dengan alam gaib. Alam gaib yakni kematian, ya, kemudian alam kubur, alam barzakh, alam akhirat, sirat, kemudian ya surga neraka, itu namanya faman amana bil ghaibi, barang siapa yang beriman dengan alam gaib. Beriman bukan hanya sekedar percaya. Kita ini manusia akhir zaman, ya, mereduksi makna iman itu hanya pada tataran percaya. Ya, kita akhir zaman ini rata-rata manusia modern, ya, manusia milenial, manusia modern itu mereduksi itu apa? Menyempitkan ya makna iman itu hanya pada tataran percaya. Ini masalah besar ini. Ya. Karena kalau hanya untuk makna iman itu percaya, iblis pun percaya. Percaya pada Allah, percaya pada ya hari kiamat. Bahkan kita yang beriman akan kalah dengan iblis tingkat percayanya dengan Allah, wong dia pernah beraudiensi. Ya. Kalau iman itu hanya bermakna percaya. Yakin misalnya, ya, tidak cukup hanya yakin. Ya. Kalau iman hanya bermakna yakin, iblis pun yakin dengan adanya Allah. Sangat yakin dia. Tapi Quran mengatakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Padahal dia sangat yakin dengan adanya Allah. Sangat yakin dengan adanya hari kiamat. Bahkan dia ya qala falzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berilah kami ya umur panjang sampai hari kiamat. Mana mungkin dia akan berdoa, akan minta untuk dipanjangkan sampai hari kiamat kalau dia tidak yakin dengan hari kiamat. Jadi kalau hanya bermakna percaya yakin, iblis pun lebih kalah kita tataran keimanan. Jadi ini masalah besar yang terjadi di manusia modern ini, mereduksi makna keimanan. Faman amana bil ghaibi wa sa'a fi tahdhibi nafsihi, dan berusaha untuk membersihkan ya, untuk membersihkan dirinya, hatta hasolat indahu tilkan anwar, sehingga akan memperoleh cahaya-cahaya itu. Artinya ketika jiwanya sudah dibersihkan, sudah disucikan, maka secara otomatis nanti cahaya-cahaya itu, cahaya-cahaya anwar ya dari jiwanya, makrifatnya, zuhudnya, ikhlasnya, ridhonya, itu akan muncul, akan memancar. Ya, karena sebenarnya kita memang sudah diciptakan oleh Allah dengan bibit-bibit cahaya itu. Ya. Hanya saja ketika kita sudah diturunkan ke alam dunia ini, ke alam materi ini, bibit-bibit dari cahaya itu tertutup. Ya, tertutup. Ya, tapi kalau diasah, ibarat batu itu, ibarat batu, ya batu apa? Batu akik misalnya. Hanya karena kelamaan dia berada di alam, ya, terkena hujan, terkena panas, maka dia ya nampak apa? Kumuh. Ya, luarnya itu nampak kumuh. Akan tetapi bibit-bibit keindahan di dalamnya tetap ada. Kalau digosok, kalau dibersihkan, diasah dan seterusnya, nanti ya setelah digosok maka lama-lama ya kekusutan atau kekumuhan yang ada di luarnya itu akan hilang, maka akan kembali bersinar. Manusia juga sama seperti itu.
Manusia oleh Allah diciptakan dengan bibit-bibit cahaya itu, wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi oleh Allah diciptakan dengan bibit-bibit cahaya ma'rifat itu. Tapi oleh karena berada di dunia ini yang sering tertipu, sering terbujuk, sering sering tergiur dan seterusnya, maka di situ menjadi ya ibarat batu akik tadi ya menjadi kumuh. Tapi bibit keindahan itu masih ada selagi ada kemauan untuk membersihkan, Yang dimaksud faman amana bil ghaibi wa sa'a fi tahdhibi nafsihi hatta hasalat indahu tilkal anwar syahadal hazzal awfar hunak, maka niscaya dia akan menyaksikan bagian yang melimpah di sana, yakni bagian yang melimpah yang berupa cahaya-cahaya yang memancar dari dalam dirinya, ya, yang memancar dari dalam dirinya. Dan ini dengan hanya akan diperoleh dengan tahdzibun nufus, ya, hanya akan diperoleh dengan membersihkan hawa nafsu, perlu dibersihkan. Ya, dan membersihkan hawa nafsu ini adalah laku ruhani, laku thariqah nama lainnya. Ya. Tidak cukup hanya sekedar laku syariah. Tidak cukup hanya sekedar laku syariah. Ya, karena kedua-duanya itu harus berjalan seimbang. Antara laku syariat dengan laku thariqah, ya, itu harus sama-sama seimbang. Artinya antara amal zahir dengan mujahadatul batin itu harus sama-sama seimbang. Ya. Jadi bukan hanya sisi zahir saja, ya, tapi harus ada sisi batin yang berupa tahdhibun nufus, ya, tahdhibun nufus atau tarbiyatul an-nufus, mendidik atau membersihkan jiwa, harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Dan diantara dari membersihkan jiwa itu adalah apa? Dengan kita memaksimalkan yang wajib. Memaksimalkan yang wajib, dan bentuk membersihkan hawa nafsunya itu dengan kita betul-betul menjaga jarak dengan yang haram. Betul-betul menjaga jarak dengan yang haram. Nah, fenomena yang terjadi di akhir zaman itu terbalik. Fenomena yang terjadi di akhir zaman itu terbalik. Terbaliknya di mana? Ya. Sebenarnya yang menjadi prioritas dalam mujahadatun nafs itu yang paling, ya, kalau orang ditanya apa mujahadah yang paling utama? Apa mujahadah yang paling utama? Mujahadah yang paling utama itu adalah menekan hawa nafsu. Ya. Menekan hawa nafsu. Jadi menekan hawa nafsu yang paling efektif apa? Yang paling utama yaitu menjaga jarak dengan barang yang, jangankan yang haram, yang subhat saja jaga jarak. Nah, fenomena akhir zaman enggak. Ya. Kita justru yang dikampanyakan adalah yang sunat-sunat, ya, yang sunat-sunat, tapi yang haram diabaikan. Ya, itu terbalik. Ya. Jadi jangan kira bahwa poin yang paling diutamakan dalam mengejar kedekatan dengan Allah itu yang sunat setelah yang wajib. Ya betul, setelah yang wajib yang sunat. Tapi akan lebih besar lagi poinnya adalah setelah yang wajib. Ya, poinnya lebih besar itu adalah kita meninggalkan apa yang menjadi larangan. Ya, meninggalkan apa yang menjadi larangan. Ya. Tapi akhir zaman ini kehidupan ini semrawut. Kehidupan serawut. Maksudnya semrawut. Coba kita perhatikan misalnya, ya, ulama-ulama dulu ya, sering mengkampanyekan, apalagi di antara panjenengan misalnya, di antara panjenengan ini, di kalangan para pejuang devisa di negeri orang, di Taiwan lah. Maka yang paling mujahadah yang paling besar untuk panjenengan ya, setelah yang wajib itu adalah meninggalkan yang haram.
meninggalkan yang haram. Itu luar biasa. Jadi mohon maaf, umpamanya panjenengan yang di Taiwan, gitu, sholat itu hanya yang 5 waktu. Hanya yang 5 waktu misalnya. Panjenengan hanya yang 5 waktu. Tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak tahajud, tidak duha. Ya. Tapi panjenengan berupaya keras untuk di dalam pekerjaan itu disiplin, betul-betul mencari yang halal, kemudian menjaga mata, menjaga telinga, dan seterusnya. Itu akan jauh lebih berpoin, ya, akan jauh lebih memiliki poin besar dibandingkan yang wajib, ya. Setelah yang wajib, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, dan seterusnya. Akan tetapi dalam masalah yang berkaitan dengan halal haram tidak begitu diperhatikan. Jadi dulu Imam Sya'rani itu menceritakan, ada seorang wali itu oleh Allah diangkat menjadi wali bukan dengan amalan sunnah. Bukan berarti saya ingin mengendorkan panjenengan dari sunat. Bagus, setelah wajib sempurnakan dengan sunnah. Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tekankan adalah setelah wajib sunnah jangan lupa juga. Masuk bagian penting dalam mujahadah adalah meninggalkan yang dilarang. Ya. Imam Sya'rani itu menceritakan, ada orang, ya, ada salah satu aulia, perempuan, diangkatnya jadi wali oleh Allah bukan karena banyaknya yang sunnah, bukan karena sholat malam yang banyak, yang lama, sholat duha, enggak, yang wajib-wajib saja. Cuma dia karena sebagai seorang pekerja betul-betul memperhatikan yang dikampanyekan itu tolabul halal. Ya, yang dikampanyekan itu tolabul halal. Artinya betul-betul yang didapatkan itu yang halal. Karena sekarang yang wajib dilakukan itu sudah paten, gitu. Yang sunnah rajin dilakukan, tapi yang haram tidak diperhatikan. Itu bahaya itu. Masih lebih mendingan hanya yang wajib, yang sunat, ya, tidak dilaksanakan, tapi yang haram betul-betul dijaga. Nah, kita akhir zaman banyak terjebak di situ. Ya, sunnah rajin, tapi yang haram tidak diperhatikan. Haram dalam tanda kutip, baik pada apa yang kita makan, apa yang kita bawa, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semua itu pengaruh semua. Ya. Coba sekarang misalnya akhir zaman ini, ya, tolabul halal ini jarang dikampanyekan. Jarang sekali dikampanyekan. Sehingga apa efeknya? Coba, banyak orang-orang bisnis-bisnis gelap. Itu justru mereka rame-rame umroh. Nah, lu coba. Atau bahkan banyak pejabat-pejabat korupsi tapi berlomba-lomba bangun masjid. Nah, ini apa-apaan ini? Ya, bukan berarti saya mengendorkan orang-orang untuk umroh, boten. Umroh baik, tapi jalannya juga harus baik. Paham, gitu? Jadi mujahadah yang paling besar itu adalah apa? Menekan apa yang paling berat bagi nafsu. Bagi kita seorang pekerja misalnya, maka yang paling berat adalah apa? Tolabul halal. Maka mujahadah yang paling besar di situ ya tolabul halal itu. Paham, gitu? Ini yang dimaksud. Faman amana bil ghaibi wa sa'a fi tahdhibi nafsihi hatta hasolat indahu tilkal anwar. Barang siapa yang beriman dengan perkara yang gaib, selanjutnya berusaha untuk membersihkan jiwanya sehingga dia akan mendapatkan cahaya-cahaya itu. Syahadal hazzal awfar hunak. Maka dia akan menyaksikan bagian yang melimpah di sana. yakni hatinya yang akan dipenuhi oleh ma'rifat, oleh cahaya-cahaya cinta pada Allah, oleh cahaya-cahaya muraqabah, cahaya-cahaya ikhlas, zuhud, dan seterusnya. Wa in kana muhanan fid dunya ghairu mu'tanan bihi fih. Nah, walaupun kelihatannya dia muhanan fid dunya, kelihatannya dia mungkin di mata manusia tidak punya kedudukan. Ya. Mungkin ketika dia di dunia tidak direken belas oleh orang lain. Ghairu mu'tanan bihi fi kama la tazharu anwaru as-sama'i illa fi syahadatil mulk. Sebagaimana cahaya-cahaya di langit itu tidak dapat nampak kecuali di dalam kesaksian ya alam muluk ini, yakni wahya anwarul kawakib,
yaitu cahaya dari bintang-bintang, ail mulkul musyahadu fi wa huwa alamud dunya, yaitu kerajaan yang dapat disaksikan di alam dunia ini. Ya, artinya cahaya di langit, ya, cahaya di langit seperti ya bintang-bintang dan seterusnya itu kita nampak dari bumi ini. Dapat nampak dari bumi ini. Lihusulil munasabah baina hadhil asya, karena adanya kesesuaian antara dua perkara ini, yakni menggambarkan apa? Cahaya, sebagaimana cahaya hati tidak dapat disaksikan kecuali nanti ditampilkan oleh Allah di alam malakut, yakni ketika hari kiamat, sebagaimana cahaya langit ya itu akan nampak terang dengan cahaya rembulan-rembulan dan bintang-bintang. Bahkan Imam Nawawi menyampaikan ya, cahaya orang-orang yang ahlillah, yang ahlinya Allah, yang ahli ibadah, ahli taatnya Allah, itu juga akan memancarkan cahaya ke langit. Ya. Seperti mana ketika kita di bumi menyaksikan cahaya, ya, cahaya bintang-bintang yang ada di langit. Ya. Mudahnya pemahaman begini. Penduduk langit akan menyaksikan cahaya bumi bermacam-macam. Sebagaimana penduduk bumi akan menyaksikan ya cahaya di langit juga beraneka ragam. Coba kalau kita malam lihat ke langit itu. Ya, kita melihat rembulan yang tengah purnama. Kemudian kita juga di sisi lain menyaksikan bintang-bintang. Ada Venus yang begitu terang. Ada yang sedikit redup. Ada yang lebih redup. Ada yang sangat redup. Ada yang redup sekali. Jadi bervariasi. Tingkat terangnya dari masing-masing bintang-bintang itu bermacam-macam. Sama juga begitu. Penduduk langit, yakni para malaikat, menyaksikan penduduk bumi itu juga seperti itu. Ya. Jadi ada yang cahayanya terang, yakni orang-orangnya Allah, ahlillah, ya, para aulianya, para kasihnya, para ambiyanya, para muqarrabinnya terang. Ada yang sedikit redup cahayanya, yakni ya, orang-orang yang beriman tapi dengan lumpur dosa-dosa. Ada yang sangat redup, orang-orang fasik. Ada yang tidak kelihatan sama sekali, orang munafik dan seterusnya. Jadi seperti itu juga ternyata para ya ahlus sama menyaksikan penduduk bumi sebagaimana penduduk bumi menyaksikan bintang-bintang yang ada di langit dengan tingkat cahaya yang berbeda-beda, dengan tingkat terang yang tidak sama. Ada yang terang benderang, ada yang sedikit redup, ada yang redup, ada yang sangat redup. Ya. Ahli bumi juga begitu ternyata. Penduduk langit yakni para malaikat melihat kita ya, di bumi ini sama seperti itu. Orang-orang yang selalu nyambung dengan Allah, maka dia orang ibaratnya bintang Venus ya, yang selalu memancarkan cahaya terangnya. Kemudian orang-orang mukmin pada umumnya, ya dia pada bintang-bintang yang banyak bertebaran. Ya, jadi masing-masing memiliki tingkat cahaya yang berbeda sesuai dengan kapasitas kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kapasitas ibadahnya, taatnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian bahasan kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, membawa barokah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah wa huwa yukafi ya rabbana bi jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها من العافية وصولها يا الله يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak.